Soal nomor 3, pilihlah jawaban yang tepat untuk setiap pernyataan berikut ini. Berikan penjelasan untuk setiap pilihan kamu. Perhatikan untuk yang bagian 1, di 2 kali tangen 30 per 1 tambah tangen 30 di ini yang dikuadratkan ya tangennya. Tangen dari 30 itu sama dengan 1 per akar 3. Atau kita bisa tulis menjadi 1 per 3 akar 3. Atau sama dengan akar 3 per 3. Jadi yang di sini kita tulis 2 dikali akar 3 per 3 dibagi 1 ditambah. Sekarang yang tangen 30 derajat dikuadratkan, berarti 30 derajat itu adalah akar 3 per 3 dikuadratkan. Jadi kalau ada akar 3 per 3 kita kuadratkan, ini menjadi akar 3 dikuadratkan itu adalah 3 ya, menjadi 3 dan 3 dikuadratkan menjadi 9 dan akhirnya ini menjadi 1 per 3. Nah ini menjadi 1 per 3. Jadi di sini kita tulis akar 3 per 3 dikuadratkan. Ini sama dengan 2 kali akar 3 per 3. Jadi 2 akar 3 per 3 dibagi 1 ditambah akar 3 dikuadratkan itu tadi 3 ya. Jadi 3 per 9 itu adalah 1 per 3. Jadi kita tulis di sini 1 per 3. Jadi sama dengan, kita kerjakan yang bagian bawahnya dulu. Nah yang bagian bawahnya ini per 1 ditambah 1 per 3 menjadi 1 per 3 atau 4 per 3. Nah sama dengan, ini kita coret yang 3-nya. Ini menjadi 2 akar 3 per 4. Kita sederhanakan, 2 per 4 itu adalah 1 per 2. 1 per 2 jadi setengah akar 3. Dan yang menyatakan sudut setengah akar 3 itu adalah sinus 60 derajat. Nah, jadi jawabannya untuk yang bagian 1 itu adalah D. Nah, jawabannya yang D ya, sinus 60 derajat. Ini yang masih belum paham bagian ini, perhatikan yang 2 akar 3 per 3 ini kita bisa tulis menjadi dibagi 4 per 3. Dan ini menjadi kali, jadi 3 per 4. Di sini 2 akar 3 per 3. Ini habis. Nah, jadi jawabannya ke sini, terus ke sini. Ya. Soal nomor 3 bagian 2, 1 kurangi dalam kurung tangen 45 kuadrat per 1 ditambah dalam kurung tangen 45 kuadrat. Jadi tangen 45 itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1, asalnya dari segitiga siku-siku sama kaki ya. Berarti di sini 45, ini 45, di sini 1, berarti panjang ini 1 dan di sini akar 2. Tangen itu adalah Y per X. Y per X. Jadi 1 berbanding 1. Jadi di sini sama saja dengan 1 dikurangi 1 kuadrat. Nah, dibagi dengan 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, jadi setelah seperti ini, 1 dikuadratkan itu adalah 1. Jadi yang atas 1 kurangi 1, bawah 1 ditambah 1. 1 kurangi 1 itu 0. Jadi 0 per 2, maka hasilnya adalah 0. Jadi kita dapatkan jawaban di sini untuk bagian 2 adalah D. Di bagian 3, sin dalam kurung 2 kali A sama dengan 2 kali sin A. Bernilai benar untuk A. Jadi kalau yang A di sini kita ganti dengan nilai yang sama dengan A yang di sini, maka hasilnya akan sama ya. Dan sekarang harus kita coba dengan menggunakan sudut istimewa. Perhatikan untuk sin 0 itu adalah sama dengan 0. Dari sudut istimewa kita ambil dari sudut terkecil dulu ya. Jadi A-nya kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0. Jadi perhatikan yang sin 2 dikali A itu sama dengan 2 dikali sin A. Dan A-nya kalau kita ganti dengan 0 berarti
2 dikali 0. 2 kali 0 ini sin ya. Yang ini 2 kali sin 0. Dan sin 0 itu adalah 0. 0 dikali 2 berarti yang ini sama dengan sin 0 ya. Jadi sin 0 adalah 0. Jadi sin 0 itu sama dengan 0. Jadi jawabannya untuk yang tepat itu adalah A-nya ya. Jawabannya yang A maksudnya. Jadi 0 derajat. Bagian 4 di sini soalnya mirip dengan yang bagian 1, hanya berubah tanda. Yang di bagian 1 ininya positif, sekarang di sini kita buat di soalnya menjadi negatif. Tadi sudah dibahas kalau tangen 30 itu sama dengan ya 1/3 akar 3 atau sama dengan akar 3/2. Jadi kita tulis di sini 2 dikali tangen 30. Tangen 30 itu adalah 3/2. Oh 3/2 salah. Akar 3/3. Nah, ini angka 3 nih, bukan 2. Jadi per 3 di sini. Dibagi, nah 1 kurangi tangen 30 dikuadratkan. Tangen 30 dikuadratkan. Akar 3/3 dikuadratkan. Ini menjadi, ini kalau dikalikan berarti menjadi 2 akar 3/3. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja ditulisnya di sini dibagi. Kita pakai kurung di sini 1 kurangi akar 3/3 dikuadratkan itu menjadi 3/9. Ini menjadi 3/9. Dan 3/9 itu adalah 1/3. Jadi yang ini kurangi 1/3. Jadi kita tulis lagi 2 akar 3/3 dibagi 1 dikurangi 1/3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Jadi sama dengan 2 akar 3/3 ini dibalik menjadi 3 ya. Ini dibalik menjadi 3/2. Dan ternyata ini habis dan ini habis. Jadi yang tersisa adalah akar 3. Dan akar 3 ya, tangen yang menghasilkan nilai akar 3 itu adalah tangen 60 derajat. Jadi kita cari tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3 ya, sama dengan akar 3. Jadi kita cari di sini yang tangen 60 derajat itu adalah C. Soal selanjutnya nomor 4, jika tangen dalam kurung A plus B sama dengan akar 3, tangen dalam kurung A min B sama dengan 1/akar 3, tentukan nilai A dan B. Tentukan nilai A dan B. Untuk tangen, perhatikan untuk tangen itu, misalkan yang A plus B sini kita anggap X dulu ya. Jadi X sama dengan, tangen itu adalah Y/X. Y/X. Jadi yang perbandingan Y berbanding X yang menghasilkan akar 3. Jadi kalau kita buat di sini menggunakan segitiga istimewa, di sini 60 derajat, di sini akar 3, di sini 1, di sini 2. Jadi yang memungkinkan menghasilkan nilai akar 3 di sini adalah perbandingan dari Y/X-nya, yang ini menjadi Y dan ini X-nya. Jadi tangen 60 derajat. Jadi tangen A plus B di sini. Nah, tangen A plus B di sini sama dengan yang akar 3, maka nilai A plus B di sini menjadi sudutnya adalah 60 derajat. Nah, jadi seperti itu. Sekarang untuk yang tangen 1/akar 3. 1/akar 3. Nah, berarti dibalik, yang ini 1/akar 3. Berarti tangennya ngambilnya sudutnya yang di sini. Ya, kalau tadi di sini adalah sudut 60, berarti yang di sini sisanya adalah sudut 30. Nah, jadi untuk tangen di sini kita tulis tangen A kurangi B yang menghasilkan nilai 1/akar 3 itu, maka A kurangi B-nya menjadi sudut 30 derajat. Yang ini menjadi persamaan ke-1, yang ini menjadi persamaan kedua. Dan setelah kita dapatkan dua persamaan, kita bisa gunakan sistem eliminasi untuk mencari A dan B. Jadi kita tulis di sini A plus B sama dengan 60, dan di sini A min B.
A min B ya, ini huruf B sama dengan 30. Nah ini 30, kita akan menghilangkan variabel A. Jadi kasih tanda minus, ini habis. Yang ini B kurangi min B, ini menjadi 2B. Sama dengan 60 kurangi 30 itu adalah 30. Berarti nilai B di sini sama dengan 30 per 2. 30 per 2 itu sama dengan 15. Nah sekarang nilai B-nya sudah kita dapatkan 15. Nilai B-nya sudah kita dapatkan 15. Kita sekarang mencari A. Bisa menggunakan persamaan ke-1 atau bisa menggunakan yang persamaan kedua. Misalkan persamaan ke-1 adalah A plus B sama dengan 60 derajat. Dan B-nya sudah kita dapatkan 15. Jadi A ditambah 15 sama dengan 60 derajat. Berarti mencari A di sini sama dengan 60 kurangi 15 derajat. Jadi sama dengan 45 derajat. Ini sudut A-nya 45, sudut B-nya 15. Maka perhatikan ke dalam persyaratannya yang di sini 0 lebih kecil dari, sekarang kita jumlahkan. Tadi A-nya 45, B-nya adalah 15, berarti 60. Lebih kecil sama dengan dari 90. Dan ini ternyata 60 itu termasuk ya, masuk di antara nilai 0 sampai 90. Jadi jawabannya untuk A dan B sudah kita dapatkan, yaitu nilai A-nya adalah 45 dan nilai B-nya adalah 15. Jadi A-nya 45, B-nya 15. Nah ini. Soal nomor 5, manakah pernyataan yang benar untuk setiap pernyataan di bawah ini? Untuk yang bagian A kita buat pemisalan ya, kita buat pemisalan. A-nya adalah 30, B-nya kita buat menjadi 60 misalkan. Jadi untuk yang bagian ini kita perhatikan A plus B, jadi 30 tambah 60 itu adalah 90. Jadi sama dengan sin 90. Apakah sama dengan sin 30 ditambah sin 60? Dan perhatikan untuk yang sin 90 itu adalah 1 nilainya. Apakah sama dengan sin 30 itu adalah setengah ditambah sin 60 itu adalah setengah akar 3? Dan perhatikan ini tidak sama. Kecuali untuk yang A-nya atau salah satu antara A dan B-nya kita buat 0, maka itu menjadi benar. Tapi di sini tidak ada pernyataan lain, maka yang bagian A salah. Dan untuk yang bagian B, nilai sin akan bergerak naik pada saat theta juga bergerak naik. Kita buktikan kalau pertama tetanya kita buat menjadi 0. Jadi kalau sin theta berarti sin 0 ya, sama dengan sin 0 itu 0. Dan sekarang kalau tetanya kita naikkan menjadi 30, maka sin 30 di sini itu sama dengan setengah. Dan perhatikan sudutnya naik, maka nilai sinusnya juga naik. Jadi untuk yang bagian B di sini betul. Sekarang untuk yang bagian C, nilai cos theta akan bergerak naik apabila theta menurun. Bagian C. Kita buktikan lagi untuk bagian C. Untuk theta ya. Misalkan tetanya di sini kita ambil nilai 60. Maka cos theta di sini nilainya adalah setengah. Jadi 60 cos tetanya setengah. Sekarang tetanya kita turunkan, maka cos tetanya harus naik nih. Apakah betul? Tetanya kita turunkan menjadi 0. Tetanya kita turunkan menjadi 0, maka cos 0 di sini sama dengan 1. Perhatikan nilai cosnya dari setengah menjadi 1 berarti naik. Ini dari 60 ke 0 berarti turun. Maka pernyataan untuk yang C adalah betul. Sekarang untuk yang bagian D, sin theta sama dengan cos theta. Apakah betul? Coba kita masukkan sin dulu ya. Sin theta, sinnya tetanya kita ganti dengan nilai 60. Berarti sama dengan, atau jangan 60 yang mudah lah ya, kita pakai yang 0. Sin 0 dengan cos 0. Sin 0 itu adalah 0 dan cos 0 itu adalah 1. Berarti tidak sama. Maka pernyataan yang D salah. Dan sekarang untuk nilai kotangen theta,
tidak terdefinisi pada saat theta sama dengan 0. Nilai kotangen theta tidak terdefinisi pada saat theta sama dengan 0. Kotangen itu adalah sama dengan 1/tangen theta. Dan kita buat kalau tetanya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, maka sama dengan 1/tangen 0. Dan tangen 0 itu adalah 0, jadi 1/0. 1 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Jadi jawaban yang E juga betul.